Kembali lagi di channel Fokuzer Anime, membahas fakta-fakta menarik seputar One Piece. Seperti biasanya, kali ini Fokuzer Anime akan kembali membahas tentang fakta SBS One Piece. Fakta SBS kali ini adalah mengenai jadwal mandi kru topi jerami. Nah, penasaran dengan videonya? Sebelum kita memulai video kali ini, silakan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan fakta-fakta dan cerita menarik seputar One Piece lainnya. Mandi merupakan kebutuhan dan kebiasaan setiap orang yang tidak dapat dihindari. Jika sehari saja tidak mandi, rasanya tubuh akan lengket dan gerah, atau akan melepaskan bau tak sedap yang dapat membuat siapa saja terbius. Nah, bagi bajak laut sekalipun, mandi itu sangatlah penting. Walaupun berada di tengah lautan berhari-hari, namun kegiatan mandi tidak dapat ditinggalkan. Begitu pula dengan bajak laut yang menjadi pemeran utama dalam serial One Piece, yaitu kru topi jerami. Tahukah teman-teman jadwal mandi dari setiap kru topi jerami? Dalam manga dan serial anime One Piece, orang yang paling sering disorot ketika mandi adalah Nami dan Robin. Tetapi, para pria sangat jarang diperlihatkan sedang mandi, bukan? Namun jika mereka jarang diperlihatkan mandi, bukan berarti para pria tidak mandi. Jadi, dalam sebuah kolom SBS volume 67, ada seorang pembaca yang menanyakan kepada Oda Sensei tentang jadwal mandi setiap kru topi jerami. Lalu Oda Sensei menjawabnya. Berdasarkan jawaban Oda dalam SBS volume 67 tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa inilah jadwal mandi kru topi jerami. Dimulai dari sang kapten, Monkey D. Luffy. Jika di atas kapal, kegiatan sehari-hari Luffy hanyalah bermain-main saja atau mengganggu anggota lain yang sedang bekerja. Tetapi, walaupun Luffy terlihat bersih, ternyata jadwal mandi Luffy adalah seminggu sekali. Ya, sepertinya si kapten merupakan orang yang tidak terlalu peduli dengan hal-hal kecil seperti contohnya mandi. Baginya, jika tidak terlalu bau dan tidak diprotes oleh anggota lainnya, maka Luffy tidak ingat dengan mandi. Yang kedua adalah Roro Noa Zoro. Mungkin beberapa orang penasaran dengan jadwal mandi Zoro, bukan? Jadi, jadwal mandi Zoro adalah seminggu sekali, sama seperti si kapten. Tetapi, coba kamu ingat lagi, bukannya Zoro memiliki hobi latihan? Yang mana dia sangat sering berlatih sampai mengeluarkan keringat yang banyak. Tetapi, ternyata sehabis latihan dia tidak selalu mandi. Apakah tubuh Zoro bau? Ya, kemungkinan besar tubuh Zoro bau keringat. Apakah rambutnya menjadi hijau dan berlumut karena jarang mandi? Wah, ternyata keren-keren Zoro bau. Walaupun bau, yang penting kuat. Yang ketiga adalah Vinsmoke Sanji. Sanji merupakan salah satu anggota topi jerami yang terlihat begitu perfeksionis. Dia selalu terlihat keren kapanpun dengan rambut yang tersisir rapi. Nah, ternyata seperti penampilannya, Sanji merupakan anggota yang sangat rajin mandi. Dia mandi setiap hari untuk mempertahankan kegantengannya di depan para ladies. Dia juga salah satu kru yang bangun tidur paling cepat. Dia bangun sebelum para ladies terbangun dan langsung mandi. Yang keempat adalah Brook. Brook merupakan seorang musisi kru topi jerami. Dia memiliki tubuh yang terdiri dari tulang-tulang. Jadwal mandi Brook sama seperti Luffy dan Zoro, dia mandi seminggu sekali. Ya, untuk Brook, walaupun tidak mandi sama sekali, itu tidak berpengaruh apapun, karena dia tidak memiliki kulit dan pastinya tidak memiliki kelenjar keringat, sehingga tubuhnya tidak dapat menghasilkan bau. Tetapi baginya, jika tidak mandi dalam waktu yang sangat lama, akan membuat tubuhnya menjadi kaku. Brook senang berendam di pemandian air panas seperti kakek-kakek. Ya, umurnya memang sudah setara kakek-kakek. Yang kelima adalah Usopp. Walaupun Usopp terlihat sibuk setiap hari membuat senjata barunya atau mengurus pop greennya di atas kapal, ternyata Usopp berbeda dengan Luffy, Zoro, dan Brook. Usopp memiliki jadwal mandi lebih banyak dibandingkan mereka bertiga. Usopp mandi setiap 3 hari sekali. 3 hari bagi bajak laut adalah waktu standar untuk mandi jika mereka hanya tidur-tiduran di atas kapal saja. Yang keenam adalah Franky. Sama seperti Usopp, Franky juga tidak terlalu malas mandi. Dia memiliki jadwal mandi 3 hari sekali. Di sela-sela kesibukannya, dia menyempatkan mandi untuk merilekskan bagian-bagian tubuhnya. Ya, walaupun sebagian besar tubuhnya terdiri dari cyborg. Yang ketujuh adalah Chopper. Chopper merupakan dokter kepal andalan topi jerami. Walaupun sibuk meracik obat-obatan, dia menyempatkan mandi setiap 3 hari sekali. Ya, seharusnya Chopper lebih sering mandi dibandingkan Usopp dan Franky.
Karena Chopper memiliki bulu yang sangat lebat. Jika dia tidak sering membersihkan tubuhnya, maka akan menimbulkan bau, seperti halnya kucing Anggora atau Persia jika jarang mandi. Yang kedelapan adalah Robin. Robin sering menghabiskan waktu-waktunya membaca novel fiksi sambil meminum kopi di atas kapal, jika tidak memiliki kegiatan apapun. Dia sangat suka makan sandwich. Ya, bagi wanita, mandi adalah sesuatu yang sangat wajib dilakukan untuk mempertahankan aura wanitanya di depan cowok-cowok. Robin memiliki jadwal mandi setiap hari sebelum beraktivitas. Yang terakhir adalah Nami. Nami banyak menghabiskan waktunya di dalam kamarnya membuat peta. Karena salah satu tujuannya menjadi bajak laut adalah menggambarkan peta seluruh dunia dengan tangannya sendiri. Sebelum memulai kesibukannya menggambar, Nami selalu menyempatkan dirinya untuk mandi dahulu, agar semangat saat memulai beraktivitas. Jadwal mandi Nami adalah setiap hari, seperti Robin dan Sanji. Ya, Nami adalah sosok yang paling sering disorot ketika mandi. Lalu, data jadwal mandi Jinbei belum dipublikasikan. Karena ketika SBS ini terbit, Jinbei belum resmi menjadi anggota kru topi jerami. Jadi, dari jadwal di atas yang diungkapkan oleh Oda Sensei, kru topi jerami dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan rajin mandi yang memiliki jadwal mandi setiap hari, yang terdiri dari Sanji, Nami, dan Robin. Lalu golongan mandi 3 hari sekali, yang terdiri dari Usopp, Franky, dan Chopper. Dan yang terakhir adalah golongan paling malas mandi, yang terdiri dari sang Kapten Luffy, Wakil Kapten Roronoa-Zoro, dan musisi kru topi jerami Brook. Jadi, walaupun kamu disibukkan dengan banyak kegiatan, jangan lupa mandi setiap hari. Karena mandi banyak manfaatnya bagi tubuh sendiri dan juga orang lain. Dari Sutarman Sutar. Belum dijawab juga nih. Tayangin aja Min, kali ada nakama yang bisa jawab. Kenapa lilin Mr. Tree sama gunting Inazuma bisa buka dan potong batu laut? Jawab dong Min, udah 3 kali nanya, diacuin terus. Wak, sedih gua. Oke, Ane akan coba jawab. Kalau menurut Ane pribadi sih, jadi batu laut itu memiliki efek yang sama dengan laut. Pernah dikatakan bahwa batu laut itu merupakan inti laut yang dipadatkan, sehingga efeknya sama. Jadi yang pertama, batu laut hanya mencegah pengguna buah iblis untuk dapat mengeluarkan kekuatannya. Tetapi dia tidak dapat menetralkan elemen atau efek buah iblis ketika telah dikeluarkan. Contohnya begini, ketika Sabo mengeluarkan semburan apinya, bukan berarti jika kita memiliki shield yang terbuat dari batu laut, maka api tersebut jika menyentuh shield batu laut itu akan menghilang seketika. Batu laut tidak dapat menghilangkan api pengguna buah iblis jika telah dikeluarkan. Tetapi batu laut jika diikat ke pengguna buah iblis, maka pengguna buah iblis tersebut tidak dapat mengeluarkan kekuatannya lagi. Begitu juga dengan lilin Mr. Tree. Lilinnya kan udah dikeluarin dan dijadikan kunci. Jadi kunci itu kalau kena batu laut nggak ada efek apa-apa, kecuali jika Mr. Tree diikat dengan batu laut, maka dia nggak akan bisa ngeluarin lilin dan membuat kunci lagi. Gitulah kira-kira menurut Ane. Mungkin ada nakama lain yang bisa ngejelasin lebih baik dan simple. Silahkan. Dari Cinul. Min, gua penasaran Min. Buah iblis rasanya kan nggak enak. Di sana rata-rata makan nggak habis. Kalau sisanya ada yang makan, dia jadi pengguna buah iblis juga kah? Udah pernah dibahas kah Min? Thanks Min, kalau bisa dijawab di video ya. Kemungkinan besar bagi pemakan pertama bagian buah iblis tersebut akan mendapatkan kekuatannya. Lalu kemungkinan juga jika buahnya nggak habis, tetapi sisa buah iblisnya kalau dimakan oleh orang lain nggak ada efek apa-apa, karena kekuatannya udah diambil bagi pemakan pertama. Dari Ivan Aditya. Tanya Min, itu Dellinger kenapa bisa dikatakan perpaduan antara manusia dan ikan petarung ya? Apakah dia pemakan zoan ikan petarung atau gimana? Baru pertama kali ada perpaduan manusia dengan hewan yang penampilannya dominan ke manusia, beda dengan suku Ming. Tolong bantu jawab Min. Mungkin ada bapak-bapak aneh yang nafsu lian ikan petarung, sehingga lahirlah Dellinger. Atau mungkin ada gadis muda yang dimasukkan sel ikan petarung di tubuhnya, sehingga dia bisa melahirkan Dellinger. Kalau pengguna buah iblis, kayaknya bukan sih menurut Ane. Dari Hanif Adinul. Min, apa maksud generasi terburuk? Siapa yang kasih nama? Mengapa?
Bartolomeo ikut generasi terburuk enggak? Kan dia juniornya Luffy. Jadi generasi terburuk itu adalah generasi yang banyak memberikan keributan dan masalah bagi pemerintah dunia dan angkatan laut. Generasi terburuk itu terdiri dari supernova dan tambahan satu orang, yaitu Kurohige. Supernova itu sendiri merupakan orang-orang yang memiliki buronan di atas 100 juta saat Luffy sampai di Sabaody pertama kali. Dari The Blank, Min, ini harus dijawab ya. Kan Shanks ke kampung Luffy pas Luffy masih kecil. Berarti kalau buat anaknya saat itu, anaknya udah gede sekarang. Apakah Shanks buat anak pas time skip? Mohon dijawab, Min. Kalau memang benar itu anaknya Shanks, berarti kemungkinan begitu kan? Karena bagi Shanks gampang saja dia bolak-balik ke Fuchsia. Waktu Luffy masih kecil dan dikasih topi jerami, diketahui saat itu Shanks sudah menjadi Yonko. Berarti Shanks dan rombongannya dari dunia baru menuju Fuchsia dan balik lagi ke dunia baru. Jadi ada kemungkinan pada saat time skip, Shanks juga kembali ke desa Fuchsia, lalu kembali lagi ke dunia baru. Itu bukan hal yang tidak mungkin. Dari Jalal Ars, Min, mau tanya, One Piece movie itu ada ngaruhnya nggak di cerita asli One Piece? Jadi menurut pengamatan aneh, scenes di One Piece terdiri dari 3, yaitu cerita utama, movie, dan filler. Jadi filler itu karakter dan ceritanya nggak ada hubungan dengan cerita utama. Sedangkan movie, karakternya ada hubungan dengan cerita utama, kayak Shiki, Z, dan lain-lain. Tetapi jalur cerita di movie itu nggak ada hubungan dengan cerita utama, hanya karakternya saja yang ada hubungan. Misalnya nih, Luffy ngalahin Shiki, ya nggak mungkin lah, ketemu aja nggak pernah, buru-buru kalahin. Dan nggak mungkin Shiki bisa dikalahin oleh bocah kencur sebelum time skip kayak Luffy. Jadi, alur ceritanya nggak ada hubungan dengan cerita utama. Karena sebenarnya Luffy belum pernah ketemu Shiki, apalagi ngalahin Shiki. Simpelnya gini aja. Alur cerita utama adalah alur cerita yang ada di manga. Cerita selain yang ada di manga hanyalah tambahan belaka. Dari Putra Amatir, Min, baca komenku dong, please. Kenapa Zoro sering datang lebih awal dari krunya? Padahal kan hobinya tersesat. Karena sebenarnya tersesat bukan hobi Zoro, tetapi keahlian Zoro. Dengan keahlian tersebut, Zoro bisa lebih cepat daripada orang lain. Jangan-jangan dia bisa tersesat ke Raftel duluan dan nemuin One Piece. Siapa yang tahu? Dari Leader of Dragone, please baca dong, Min. Lebih suka Perona atau Charlotte Pudding? Mereka sama-sama imut dengan twin ponytail. Makasih. Lebih suka Perona, lebih kawaii. Kalau Pudding, geli karena punya 3 mata. Dari Stefanus Sevan, Min, gua heran kenapa orang-orang selalu mikir Zoro bakal ganti pedang. Emang gak bisa ya Zoro dapat pedang baru? Kan bisa juga Zoro bawa 4 atau 5 pedang. Toh pas bertarung Zoro gak mesti pakai 3 pedang. Kadang 1, kadang 2, kadang 3. Menurut gua, per pedang beda jurus biasanya. Soalnya gua mikir pedangnya Zoro udah kualitas bagus. Udah gitu pakai haki. Masa iya mau rusak lagi? Kan Zoro udah termasuk karakter kuat. Harusnya kelas hakinya juga kuat. Jadi gak mungkin kalau senjatanya rusak. Thanks. Kayaknya gak efisien bawa 4 atau 5 pedang di pinggang. Kayak pedagang pedang jadinya. Kalau rusak kemungkinan ada, karena lawannya Komandan Yonko. Hakinya mungkin bisa setara dengan Zoro, atau bahkan lebih kuat. Ditambah lagi, kalau pedang Komandan Yonko merupakan salah satu pedang terkuat di One Piece, maka pedang setara Sandai Kitetsu mungkin gak akan bisa bertahan, karena Sandai Kitetsu hanya termasuk grade Wazamono biasa. Baiklah, sekian penjelasan Fokozera Anime tentang jadwal mandi kru topi jerami seperti yang diungkapkan oleh Oda Sensei dalam kolom SBS volume 67. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan bagikan di sosial media teman-teman. Jangan lupa subscribe Fokozera Anime agar tidak ketinggalan fakta-fakta dan cerita menarik seputar One Piece lainnya. Stay at Fokozer, stay update.